Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat bergabung di Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan pada hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang menarik. Dan saya Doni Alexander, salam hangat untuk para pendengar sekalian. Oh ya, yang dikatakan oleh Mario barusan itu adalah betul ya. Pembahasan kali ini adalah mengenai sebuah rahasia yang disembunyikan tepat di depan mata kita. Atau lebih tepatnya, ini adalah tipu daya yang disembunyikan tepat di depan mata kita. Sebuah tipu daya yang ada di mana-mana. Sehingga orang-orang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kebohongan dan menerimanya sebagai fakta. Dan akan saya ingatkan kepada para pendengar, mungkin saja Anda juga akan bereaksi seperti itu ketika mendengar kami membahas topik pada hari ini. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada para pendengar sekalian untuk menyimak pembahasan ini dengan pikiran yang terbuka. Ketika sesuatu yang sudah kita yakini sebagai fakta yang telah terbukti kemudian dibantah, maka akan mudah bagi kita untuk mengabaikan atau menganggap bantahan tersebut sebagai hal yang salah, tanpa betul-betul pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikannya. Jadi tolong, jangan lakukan itu pada topik yang sangat penting ini. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer, bahwa semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama-tama itu akan ditertawakan, kedua itu akan ditentang dengan kasar, dan ketiga itu akan diterima karena sudah terbukti dengan sendirinya. Atau yang seperti Salomo katakan, jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Oh, kata-kata yang tajam. Salomo betul-betul mengatakan itu, Doni? Iya. Itu ada dituliskan di dalam Alkitab mana? Itu ada di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 13. Baiklah, saya akan mengingat itu. Anda mendengar itu kan para pendengar sekalian? Tolong jangan langsung menolak topik pembahasan kita pada hari ini hanya karena itu bertentangan atau membantah sebuah kepercayaan yang sudah sejak lama Anda anggap sebagai fakta. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kita, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi kepada para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kalinya dengan Radio WLC pada hari ini. Di Radio WLC, kami selalu menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Nama itu sendiri merupakan janji karena nama itu berasal dari kata kerja yang berarti menjadi. Jadi apapun yang Anda butuhkan, namanya itu sendiri sudah merupakan sebuah janji bahwa Dia akan menjadi apapun yang Anda butuhkan untuk kehidupan, kebahagiaan, dan keselamatan Anda. Dan nama sang anak juga merupakan sebuah janji. Nama sang anak adalah Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Iya, betul. Keindahan dan janji yang ada dalam nama-nama ilahi merupakan sebuah bagian yang integral dari mengetahui dan mengenali siapa mereka. Seperti yang secara berulang-ulang diperintahkan kitab suci kepada kita, yaitu untuk memanggil nama Yahwa. Namun nama itu telah hilang dalam penerjemahan modern yang menggantikan nama ilahi itu dengan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah, yang juga bisa digunakan untuk merujuk kepada dewa bangsa-bangsa lain. Tapi adalah hal yang penting bagi kita untuk mengetahui dan menggunakan nama Yahwa yang sebenarnya. Jadi, di Radio WLC, ketika kami membacakan kutipan-kutipan dari para penulis yang juga menggunakan gelar-gelar itu untuk merujuk kepada Bapa dan Sang Anak, maka kami akan menggantikannya dengan nama pribadi mereka, yaitu Yahwa dan Yahuswa. Baiklah, saatnya untuk memulai pembahasan kita. Tadi kami mengatakan bahwa topik pada hari ini adalah sebuah tipu daya yang telah tersebar luas sehingga orang-orang dengan begitu saja menganggapnya sebagai fakta. Topik ini adalah hari Sabat. Nah, sebelum Anda berpikiran bahwa topik ini tidak ada hubungannya dengan Anda karena pendeta Anda telah memberitahu Anda bahwa hukum itu telah dipakukan di atas salib, izinkan saya untuk mengatakan bahwa topik ini memiliki dampak yang sangat luas. Bahkan bagi orang-orang yang beribadah di hari Minggu sekalipun. Jadi tolong tetap simak pembahasan kami. Biasanya,
Doni lah yang akan membagikan pengetahuan-pengetahuannya mengenai topik pembahasan kami, karena Doni betul-betul telah mempelajari semua pembahasan yang kami bawakan. Tapi pada topik hari ini, kami telah melakukan penelitian bersama sehingga kami berdua memiliki beberapa poin yang ingin kami bagikan kepada Anda, para pendengar. Ya, singkatnya, agar Anda tahu mengarah kemana pembahasan kali ini. Serikat Yesuit adalah dalang dibalik beberapa tipu daya terbesar dalam sejarah. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas salah satu dari tipu daya terbesar yang telah mereka lakukan itu. Penelitian mendalam terhadap kitab suci, bukti-bukti arkeologi, dan bukti-bukti sejarah telah menghubungkan mereka dengan hal terbaru yang telah disembunyikan dalam sebuah kebohongan yang telah ada hampir selama 1.700 tahun. Yaitu sebuah kepercayaan bahwa hari Sabtu adalah sahabat hari ke-7 yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, bila Anda berpikir mengapa hal ini ada hubungannya dengan Anda karena Anda beribadah setiap hari dan pergi ke gereja pada hari Minggu, saya ingin menunjukkan bahwa satu-satunya pembenaran yang teologis mengenai beribadah di hari Minggu itu berasal dari kepercayaan yang juga merupakan asumsi bahwa Sang Juru Selamat dibangkitkan di hari Minggu. Itulah satu-satunya alasan yang diberikan oleh pendeta-pendeta dan para pengkhotbah mengenai mengapa hari beribadah diubah dari hari Sabat ke hari Minggu dan bukan pada hari Selasa atau hari Kamis. Jadi, alasan mengapa para pendengar harus memperhatikan pembahasan pada hari ini adalah karena kebohongan ini secara langsung memberikan dampak terhadap hari beribadah Anda. Karena itu merupakan faktor utama bagi pemaksaan tanda binatang itu. Jadi, sadarlah. Silakan bangun dan semangati diri Anda. Pusatkan perhatian Anda karena topik pada hari ini adalah topik yang memberikan dampak kepada semua orang yang tinggal di bumi. Yang harus kita pahami adalah bahwa asumsi atau kebohongan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahuswa yang sebenarnya adalah lebih dari satu kebohongan. Itu didasarkan pada sebuah sistem pemalsuan dan penipuan yang utuh. Satu kebohongan merupakan jalinan dari kebohongan lainnya, dan itu saling menyokong satu sama lain. Iya, kerumitannya itu membuat kebohongan-kebohongan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Para Yesuit adalah ahli dalam menyembunyikan kebenaran di bawah lapisan-lapisan kebohongan. Sejak awal mereka dibentuk, Yesuit telah menginstitusikan kebohongan. Mereka adalah sumber dari banyak dan beragam konspirasi yang terjadi selama beberapa generasi. Betul. Selama hampir 500 tahun, para Yesuit telah bekerja sama dengan agen-agen supranatural di dalam sebuah konspirasi besar. Rencana mereka itu jauh lebih besar dibanding apa yang pernah kita sadari sebelumnya. Dan itu dimainkan dalam rencana akhir zaman setan untuk memasakkan tanda binatang itu. Jadi, mari kita lihat kembali ke belakang. Mari kita perhatikan hari Sabtu dan terus membahasnya ke belakang. Untuk melihat mengapa itu merupakan sebuah tipu daya yang luar biasa. Ya, hubungan tipu daya itu dengan Yesuit adalah salah satu topik yang belum saya pelajari cukup banyak seperti Anda, Doni. Jadi, bisakah Anda memberitahu lebih banyak soal itu? Oke, keterlibatan Yesuit selalu merupakan hal yang fundamental dalam tipu daya yang menyembunyikan hari Sabat Sang Pencipta yang sebenarnya dan menjauhkan penyembahan dari Yahwa. Serikat Yesuit secara langsung bertanggung jawab sebagai penyebab Sabat hari ke-7 yang palsu di zaman ini. Dan juga sumber dari tipuan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan. Iya, tapi bagaimana cara mereka melakukan itu? Tolong jelaskan secara spesifik. Nah, secara spesifik melalui kalender. Dunia disatukan dalam penggunaan kalender Masehi. Itu telah menjadi kalender sipil masyarakat di seluruh dunia. Betul. Karena kehidupan orang-orang diatur oleh jadwal kerja atau sekolah mereka. Maka hari-hari peribadatan mereka juga diatur oleh kalender kepausan itu. Betul, menurut saya kebanyakan orang tidak menyadari peranan signifikan yang dimainkan oleh kalender tersebut. Khususnya karena kita tahu bahwa kitab Wahyu pasal 13 mengungkapkan pertikaian akhir, tanda binatang itu akan dipaksakan melalui peribadatan palsu. Saya menemukan sebuah kutipan dari templeinstitute.org. Itu adalah situs resmi dari Bait Suci di Yerusalem. Nah, ngomong-ngomong, dalam situs tersebut terdapat kutipan yang mengatakan, pertikaian yang sebenarnya di Israel adalah pertikaian dalam hal kalender. Siapa yang mengendalikan kalender, maka dia yang akan mengendalikan waktu-waktu kegiatan rohani semua manusia. Iya, itu betul. Saya masih memiliki sebuah kutipan lagi. Kutipan yang satu ini merupakan kutipan dari seorang sarjana, yaitu mendiang Zechariah Sitchin. Kutipan ini diambil dari bukunya yang berjudul When Time Began. Di dalam buku itu dia mengatakan, gagasan bahwa kalender dirancang oleh dan untuk para petani agar mereka bisa mengetahui kapan waktu untuk menanam dan kapan waktu untuk menuai telah menjadi sebuah gagasan yang diterima begitu saja untuk sekian lama. Padahal itu tidak sesuai dengan logika dan fakta. Para petani tidak membutuhkan kalender formal untuk bisa mengetahui musim, dan masyarakat primitif telah berhasil untuk menghidupi diri mereka selama generasi demi generasi tanpa menggunakan kalender. Fakta sejarahnya adalah kalender dirancang untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan perayaan-perayaan demi penghormatan kepada dewa-dewa.
Nah, dengan kata lain, kalender adalah alat agama. Wah, itu betul-betul memberikan pemahaman kepada kita, Doni. Ya, Serikat Yesuit adalah perancang kalender Masehi. Dalam cara yang sangat nyata, mereka mengendalikan hari-hari peribadatan di dunia. Mereka mengendalikan dan juga mengatur waktu-waktu beribadah semua orang yang menggunakan kalender Masehi untuk menentukan hari beribadah mereka. Yang ironisnya, itu bahkan meliputi ketiga agama-agama besar yang bersumber dari Abraham. Umat Yahudi beribadah di hari Sabtu, kebanyakan umat Kristen ke gereja pada hari Minggu. Dan meskipun terdapat lebih dari 500 denominasi Protestan yang juga beribadah di hari Sabtu, Tapi tetap saja itu adalah hari Sabtu dalam kalender kepausan. Itu bukanlah hari Sabat yang disebutkan di dalam Alkitab. itu betul. Dan umat Muslim beribadah di masjid pada hari Jumat. Nah, Doni, Anda tahu saya sangat suka dengan kata-kata. Saya pernah penasaran bagaimana kamus menerjemahkan kata worship dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti penyembahan atau peribadatan. Ternyata di dalam kamus kata tersebut diartikan tindakan di mana kita memberikan penghormatan ilahi kepada pribadi yang maha kuasa, atau pemujaan atau pemberian hormat kepadanya melalui praktek-praktek rohani. Ya, Nah, dengan kata lain, siapapun yang mengendalikan kalender akan mengendalikan peribadatan karena dia mempraktekkan pengaruh yang otoritatif atau pengaruh yang dominan atas peribadatan. dan jangan lupa, Katolik Roma secara terbuka menyatakan bahwa kendali atas waktu-waktu peribadatan secara universal ini adalah tanda otoritas mereka. Saya telah mencetak beberapa kutipan di sini. Kutipan-kutipan ini berasal dari tulisan orang-orang Katolik itu sendiri. Nah, silakan simak apa yang mereka katakan. Nanti saya akan membacakannya. The American Catholic Quarterly Review menyatakan, hari Minggu secara murni merupakan ciptaan gereja Katolik. Publikasi Katolik yang lain, yaitu The American Sentinel, mengatakan, hari Minggu adalah hukum gereja Katolik semata. Lalu The Catholic Press mengatakan, hari Minggu adalah hari yang ditetapkan oleh gereja Katolik dan klaim untuk merayakannya hanya bisa dipertahankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Katolik. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam kitab suci, tidak ada satupun ayat atau pasal yang memberikan izin untuk memindahkan hari beribadah dari hari terakhir ke hari pertama dalam siklus mingguan. Semua kutipan ini merupakan pengakuan dari para Katolik itu sendiri. Tapi ini adalah tipu daya yang disembunyikan di depan mata kita. Karena seperti yang Anda katakan tadi, hal ini mengasumsikan bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 yang dimaksud di dalam kitab suci, dan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Saya masih memiliki beberapa kutipan dari penulis-penulis Katolik lainnya yang juga berasumsi seperti itu. Dan itulah yang begitu menipu mengenai hal ini. H.F. Thomas, kanselir dari Kardinal Gibson, mengatakan, tentu saja gereja Katolik mengklaim bahwa pergantian hari beribadah dari Sabat Sabtu ke peribadatan di hari Minggu merupakan perbuatannya, dan perbuatannya itu adalah tanda otoritas gerejawi mereka dalam hal-hal rohani. Nah, sebuah media publikasi Katolik bernama Catholic Record mempublikasikan kutipan berikut ini. Hari Minggu tidaklah berasal dari kitab suci, namun berasal dari tradisi dan jelas itu merupakan institusi atau adat Katolik. Karena tidak ada disebutkan di dalam kitab suci mengenai pemindahan hari peristirahatan dari hari pertama ke hari terakhir dalam mingguan. Umat Protestan harus merayakan hari Sabat mereka pada hari Sabtu, dan oleh karenanya umat Katolik menguasai hari Minggu sepenuhnya. Itu adalah sebuah kebohongan yang disembunyikan tepat di depan mata kita. Ya, itu adalah kebohongan yang paling efektif. Sebuah kebohongan yang disembunyikan di depan mata adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipertanyakan atau dianalisis secara kritis. Betul. Keberadaannya hanya dianggap biasa saja. Kalender modern adalah penipuan dan itulah yang dilakukannya. Begini, asumsi yang muncul adalah karena waktu adalah sesuatu yang berkelanjutan atau tidak terputus, maka siklus mingguan pun selalu seperti itu. Lebih jauhnya, asumsi yang muncul kemudian adalah bahwa siklus mingguan modern yang berawal di hari Minggu dan berakhir di hari Sabtu memang sudah seperti itu sejak dulu. Dan di sini saya ingin mendorong para pendengar sekalian, tolong lakukan riset Anda sendiri mengenai topik ini. Kita tidak perlu terlalu banyak menggali untuk bisa menemukan bahwa fakta-fakta yang ada akan berlawanan dengan asumsi ini. Nyatanya, negara yang paling terakhir mengadopsi kalender Gregorian atau kalender Masehi sebagai kalender sipilnya adalah Arab Saudi pada tahun 2016. Itu baru saja terjadi. Iya, betul. Nah, tentunya semua orang pastinya tahu siapa Nikolaus Kopernikus. Iya, dia adalah seorang sarjana Katolik yang membuat teori-teori mengenai bumi bulat. Dan teori-teori miliknya itu digunakan oleh para Yesuit untuk memajukan agenda akhir zaman mereka. Yang kebanyakan orang tidak ketahui adalah bahwa pada awal abad ke-16, Kopernikus didekati oleh Komisi Kepausan. Nah, mereka ingin meminta pendapatnya mengenai perubahan kalender. Menarik. Lalu apa yang dia katakan, Doni? Oke, begini. Awalnya dia tidak tahu harus menjawab apa.
Pada tahun 1514 silam, dia memberitahu mereka bahwa dia tidak cukup memahami pergerakan matahari dan bulan untuk membuatnya bisa mengubah kalender. Namun pada akhirnya karyanya berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium yang dipublikasikan pada tahun 1543 membuat Erasmus Reinhold pada tahun 1554 mampu merancang tabel Prutenik. Tabel tersebut kemudian digunakan sebagai landasan kalender Masehi. Iya, salah satu tokoh kunci dalam pengembangan kalender Masehi adalah Aloysius Lilius. Menurut Catholic Encyclopedia, Lilius adalah kepala arsitek dari kalender Masehi. Dia sebenarnya adalah seorang dokter Katolik dan profesor obat-obatan. Gagasannya digunakan oleh seorang imam sekaligus astronom Yesuit yang bernama Christopher Clavius untuk menciptakan kalender baru. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin mengklarifikasi sebuah poin. Oke. Kalender yang mereka ubah itu bukanlah kalender Alkitab. Saya akan menjelaskan ini lebih lanjut nanti ya. Tapi untuk saat ini cukup ketahui bahwa kalender yang mereka ubah itu adalah kalender penyembah berhala Julian yang diciptakan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Kalender yang telah dirubah itu pun diberi nama sesuai dengan nama Paus Gregory ke-13. Dari situlah nama kalender tersebut berasal, yaitu kalender Gregorian, atau yang kita kenal sebagai kalender Masehi. Kalender itu adalah alat kepausan. Iya, salah satu hal yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah ketika kalender Masehi itu pertama kali diperkenalkan, kalender itu ditolak oleh negara-negara Protestan karena mereka melihat itu sebagai alat ciptaan Katolik. Ya. Sebuah pengumuman kepausan yaitu Intergravissimas dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 1582. Pengumuman tersebut memerintahkan imam Katolik untuk menerima kalender itu dan memerintahkan raja-raja beragama Katolik untuk melakukan hal yang sama. Pada saat itu, negara-negara yang menerima kalender tersebut hanya Italia, Spanyol, Portugal, Polandia, dan kebanyakan wilayah-wilayah Prancis. Semua itu adalah negara-negara Katolik. Betul, dibutuhkan lebih dari 430 tahun agar negara-negara lain di dunia bisa menerimanya. Hal yang harus dipahami oleh semua orang adalah bahwa kalender paus yang digunakan di seluruh dunia pada zaman ini adalah alat yang diperuntukkan untuk mengontrol agama. Katolik sendiri mengakuinya. Dalam Catholic Encyclopedia dikatakan, sejak awal perubahan kalender telah berhubungan dengan konsili-konsili umum, seperti konsili Nicea pada tahun 325, konsili Konstans pada tahun 1414 sampai 1418, konsili Florence pada tahun 1431, konsili Lateran kelima pada tahun 1512 sampai 1517, dan konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563. Nah, biasanya kita tidak menghubungkan perayaan keagamaan dengan astronomi. Tapi ada sebuah hubungan dekat. Ya. Sejak awal para Yesuit telah mendominasi bidang astronomi dan bidang-bidang sains lainnya yang berhubungan dengan itu. Iya, betul. Misalnya teori ledakan besar atau Big Bang. Teori itu diciptakan oleh seorang pendeta yang dilatih oleh Yesuit. Dia adalah Bapak George Lemaitre. Saya tidak yakin bila saya sudah menyebutkan namanya dengan benar, tapi poin saya adalah pengetahuan mengenai astronomi adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki para Yesuit. Tanpa itu mereka tidak akan pernah bisa merubah kalender karena pengukuran waktu selalu bergantung pada pergerakan benda-benda langit. Iya, kalender Gregorian atau kalender Masehi mengandung satu motif utama, yaitu untuk menyembunyikan kebenaran dan menciptakan kebohongan. Kalender itu memberikan lebih banyak kamuflase agar upaya orang-orang yang mencari kebenaran dalam mengungkap kebenaran akan teralihkan. Nah, para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan membahas lebih banyak mengenai hal ini. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab
sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama kami. Nah, dalam segmen pertama tadi kita telah membahas mengenai pengembangan kalender Gregorian atau yang kita kenal dengan nama kalender Masehi. Kalender itu dirancang oleh seorang astronom Yesuit dan itu merupakan alasan utama mengapa orang-orang pada zaman ini mengasumsikan bahwa siklus mingguan yang kita gunakan sekarang ini memang tidak terputus sejak ditetapkan pada masa penciptaan. Tapi mari kita perhatikan lebih dekat lagi. Sekali lagi, fakta-fakta akan membuktikan yang sebaliknya. Alasan mengapa kebanyakan orang berasumsi bahwa siklus mingguan modern kita memang tidak pernah terputus sejak diturunkan pada masa penciptaan adalah karena ketika kalender Julian sedang dalam transisi untuk diubah menjadi kalender Masehi, tidak ada hari dalam mingguan itu yang dihilangkan. Jadi hari Kamis tanggal 4 Oktober 1582 akan langsung dilanjutkan dengan hari Jumat tanggal 15 Oktober. Hanya penomorannya yang berubah karena 10 tanggal dihilangkan dari kalender. Ya, itu saja. Itulah sebabnya orang-orang pada zaman ini mengasumsikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahusua. Ya, itu adalah faktanya. Tidak ada hari yang dihilangkan ketika kalender Julian dirubah menjadi kalender Masehi, dan itulah yang membingungkan banyak orang. Pada titik inilah mereka akan berhenti menggali informasi. Tapi perhitungan ini di mana tidak ada hari dalam mingguan yang dihilangkan ketika kalender Masehi diadopsi, perhitungan yang seakan-akan membuktikan bahwa siklus mingguan modern memang tidak pernah berubah sejak masa penciptaan adalah hal yang salah. Namun asumsi itu menciptakan pengalihan yang menyembunyikan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah hari Sabat yang Alkitabiah, seperti yang dirayakan oleh para pemimpin, para rasul dan Yahusua, yang ditentukan dengan menggunakan kalender yang berbeda dengan kalender Masehi dan dengan siklus mingguan yang berbeda. Faktanya... Tunggu dulu, Mario. Sebelum Anda melanjutkannya, mari kita bahas apa yang kita maksud dengan siklus mingguan. Ini adalah poin kunci dalam pembahasan ini. Sama seperti kalender Julian yang sebelumnya, kalender Masehi juga memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Yang dimaksud dengan siklus mingguan tidak terputus adalah, misalnya, hari Rabu, tanggal 31 Januari, akan langsung dilanjutkan dengan hari Kamis, tanggal 1 Februari. Atau pada penghujung tahun, misalnya hari Senin, tanggal 31 Desember dalam sebuah tahun, akan langsung dilanjutkan dengan hari Selasa, tanggal 1 Januari. Tidak ada gangguan terhadap hari-hari dalam mingguan itu. Ya, dan kalender Alkitabiah tidak seperti itu, Doni. Pada kalender Yahwa, setiap bulan diawali dengan hari bulan baru. Kemudian diikuti dengan minggu kerja, di mana minggu itu diakhiri dengan sebuah hari Sabat pada tanggal 8 di bulan itu. Dalam kalender Alkitabiah, Sabat hari ke-7 selalu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan hari ke-29 dalam bulan tersebut. Bulannya hanya berisikan 29 atau 30 hari. Betul. Bulan selanjutnya setelah itu pun juga diawali dengan hari bulan baru. Siklus mingguan pun dimulai baru. Artinya, bagi kita pada zaman sekarang, itu berarti bahwa hari Sabtu bukanlah Sabat hari ke-7 yang disebutkan dalam kitab suci. Dan hari Minggu bukanlah hari kebangkitan Kristus, karena kita tidak bisa mengharapkan siklus mingguan yang tidak terputus yang kita gunakan saat ini untuk bisa sesuai dengan hari-hari dalam mingguan di sebuah kalender, di mana siklus mingguannya dimulai baru di setiap bulan. Itu tidak akan sesuai, karena hari-harinya tidak sesuai. Terima kasih, Doni. Ya, itu adalah hal yang penting untuk dipahami. Nah, transisi dari kalender penyembah berhala Julian ke kalender Paus Gregory atau kalender Masehi ini terjadi lebih dari 430 tahun yang lalu. Ya. Bobot kebohongan itu sendiri memiliki bobot otoritas yang palsu. Itulah sebabnya orang-orang berasumsi bahwa siklus mingguan itu telah diturunkan sejak masa penciptaan. Orang-orang yang mencari kebenaran pun mendapatkan proses transisi kalender Julian ke kalender Masehi yang berjalan mulus dan mereka pun tidak menginvestigasi lebih jauh lagi. Tapi kalender Masehi hanyalah salah satu dari lapisan tipu daya yang ada. Ketika kita mengelupas lapisan ini, maka kita akan menemukan kalender Julian pasca Konsili Nicea. Satu lagi kalender lainnya yang memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Sehingga ketika para peneliti menemukan itu, maka mereka mengira mereka telah mengungkap kebenaran. Untuk menemukan kebenaran mengenai hari Sabat dan hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya, maka kita harus menggali lebih dalam dari itu. Sekali lagi saya ulangi, kalender Masehi kepausan itu dibuat berdasarkan kalender penyembah berhala Julian. Iya, faktanya Anda masih mengingat Christopher Clavius, si astronom Yesuit yang merancang kalender
kalender Masehi, Ya. dia sendiri mengakui ini. Dalam sebuah buku yang dia tulis untuk menjelaskan kalender Masehi, Clavius menyatakan bahwa ketika kalender Julian dijadikan kalender gerejawi gereja pada saat konsili Nisea, gereja dengan sengaja menolak kalender Alkitab dan sebaliknya mengadopsi penanggalan penyembah berhala. Itu adalah hal yang besar. Tidak hanya itu, namun mingguan modern dan hari Minggu hingga hari Sabtu bisa dilacak kembali, melewati transisi kalender pada tahun 1582 hingga pada konsili Nisea. Mingguan yang kita kenal pada saat ini dijadikan sebagai standar pada saat itu. Robert Oldham menuliskan sebuah buku yang melacak penerimaan kalender penyembah berhala oleh gereja Kristen. Buku ini berjudul Sunday in Roman Paganism. Pada halaman 202, Oldham mengatakan, nama-nama planet penyembah berhala telah digunakan untuk memberi nama pada hari-hari yang ada di kalender yang digunakan oleh negara-negara Kristen. Setiap kali kita melihat kalender yang kita gunakan ini, maka kita juga melihat sebuah pengingat mengenai peleburan paham penyembah berhala dengan kekristenan yang ada sebagai hasil dari kemurtadan agama yang besar. Nah, itu dia. Para pendengar sekalian, tidak seperti yang kita asumsikan, mingguan planetari tidaklah berasal dari bangsa Yahudi dan minggu penciptaan. Tapi itu berasal dari agama-agama misteri Persia. Nah, Franz Cumon adalah seorang sarjana yang dihormati. Dia menulis mengenai agama-agama misteri Persia secara luas. Dia mengatakan, tidak perlu diragukan lagi bahwa peleburan misteri-misteri Iran atau Persia oleh kaum penyembah berhala memiliki peran yang besar dalam pengadopsian umum siklus mingguan di mana hari Minggu adalah hari kudus. Nama-nama yang kita gunakan dengan tidak sadar untuk ke-6 hari lainnya pertama kali digunakan bersamaan dengan saat ketika paham Mitra memenangkan para pengikutnya di provinsi Barat. Ini bukan berarti bahwa kita tergesa-gesa dalam menetapkan hubungan antara kedua fenomena yang terjadi bersamaan tersebut. Nah, ini adalah informasi yang luar biasa para pendengar. Mingguan modern kita berasal dari agama berhala. Ya, luar biasa. Mari kita bacakan lagi kutipan Oldham yang selanjutnya. Dia betul-betul memahami pentingnya hal ini. Dia mengatakan, kelihatannya seperti bahwa beberapa orang ahli rohani memiliki kendali atas dunia penyembah berhala yang telah mengatur banyak hal agar siklus mingguan planetari orang-orang kafir bisa diperkenalkan pada waktu yang tepat bagi kultus penyembah matahari yang paling populer sepanjang masa untuk mengikuti dan mengagung-agungkan hari matahari atau hari Minggu sebagai hari tertinggi dan paling sakral di antara hari-hari lainnya. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Oh ya, jadi saya juga ingin membacakan bagian ini. Ini betul-betul mengejutkan bagi saya ketika saya mempelajari topik ini. Para pendengar sekalian, sebaiknya kita tidak berhenti menggali dan mempelajari topik ini ketika kita mencapai titik di mana kalender Masehi diadopsi. Begini, ketika kalender Julian mengadopsi mingguan berhala, pada awalnya mingguan itu dimulai dari hari Sabtu. Sebagai hasilnya, mingguan itu berakhir pada hari Jumat. Itu kemudian diubah ketika paham Mitra menyebar di wilayah barat dan bahkan mempengaruhi kekristenan awal. Namun, di sini kita memiliki bukti bahwa kalender dengan siklus mingguan yang tidak terputus yang kita gunakan pada hari ini tidaklah diturunkan sejak masa penciptaan. Saya mendapatkan satu kutipan hebat dari Franz Cumon yang juga mengatakan hal yang sama dengan itu. Nah, dia menuliskan, keutamaan yang diberikan pada Dies Solis atau hari Dewa Matahari atau hari Minggu tentunya juga memberikan kontribusi pada pengakuan masyarakat terhadap hari Minggu sebagai hari raya atau hari libur. Hal ini berkaitan dengan fakta yang lebih penting, yaitu pengadopsian siklus mingguan tersebut oleh semua bangsa-bangsa di Eropa. Nah, itu bukan berarti bahwa bangsa-bangsa di Eropa tidak mempunyai siklus mingguan. Hanya saja, siklus mingguan yang mereka gunakan itu berbeda. Kaum Mitra ingin mengawali mingguan di hari Minggu untuk menghormati dewa matahari mereka, yaitu Mitra. Pada saat itulah banyak umat Kristen awal meninggalkan sabat hari ke-7 yang ditentukan dengan menggunakan kalender Alkitab dan mulai beribadah di hari Minggu. Hal ini dilakukan seolah-olah untuk menghormati kebangkitan Yahuswa di hari pertama dalam mingguan. Tapi hari Minggu bukanlah hari pertama dalam mingguan Alkitab, dan mereka tahu itu. Ya, karena mingguan Alkitab berisi 7 hari, dan mingguan Julian yang kini telah berubah menjadi kalender Gregorian atau Masehi juga memiliki 7 hari di dalamnya, maka saya bisa melihat bagaimana orang-orang yang telah mengasumsikan bahwa mingguan pada kalender yang kita gunakan sekarang ini sudah sama seperti sejak masa penciptaan. Tapi, seperti yang Anda katakan tadi, ketika kita mereka ulang topik ini, ketika kita kembali meneliti pada masa kalender Julian awal, maka kita akan mendapatkan fakta-fakta yang jelas, yaitu mingguan yang digunakan pada kalender hari ini berasal dari agama-agama misteri, bukan dari Alkitab. Satu hal yang mengejutkan saya ketika saya mempelajarinya, hal yang tidak diajarkan kepada kita semasa di sekolah, adalah bahwa kalender Julian awal sebenarnya memiliki mingguan yang berisi 8 hari. Mereka menandainya dengan menggunakan huruf A hingga H. Anda tahu bahwa orang-orang Yahudi di masa kehidupan Yahuswa tidak akan beribadah di hari ke-7 pada mingguan yang berisikan 8 hari. Ya, itulah yang tadinya ingin saya katakan, Doni. Mereka masih menggunakan kalender Musa,
kalender lunisolar yang sama dengan yang telah diturunkan sejak masa penciptaan. Para rasul dan umat Kristen awal beribadah di hari Sabat hari ke-7 dalam kalender Alkitab. Meskipun pada abad kedua, beberapa umat Kristen telah dipengaruhi oleh paham Mitra, sehingga mereka mulai beribadah di hari Sabtu atau hari Minggu dalam mingguan planetari penyembah berhala. Mari kita bahas transisi ini untuk sejenak. Mhm. Kita tidak terbiasa untuk berpikir bahwa umat Kristen awal beribadah di beragam hari yang berbeda yang ditentukan dengan menggunakan kalender-kalender yang berbeda. Tapi itulah tepatnya yang terjadi dengan jelas hingga pada waktu konsili Nisea diadakan. Itu adalah waktu di mana kalender kuno telah disingkirkan. Konsili menyatakan bahwa kalender penyembah berhala Julian lah yang akan digunakan untuk menentukan semua hari perayaan keagamaan. Beberapa umat Kristen mencoba untuk memprotesnya. Namun pada akhirnya mereka kalah karena konsili didukung oleh kekuasaan Konstantin Agung. Ya, ketika kita menyempatkan waktu untuk berpikir mengenai makna hal itu bagi umat Kristen, maka kita akan melihat bahwa penyimpangan yang disebabkannya itu sangat besar dan menakutkan. Ya, Baik umat Kristen maupun Yahudi, baik Protestan maupun Katolik, harus menghormati Yahwa dengan cara beribadah di hari-hari kudusnya. Dan yang saya maksud bukan hanya hari Sabat, tapi juga hari kebangkitan yang sebenarnya, dan itu bukanlah hari Minggu. nah Mario, Anda lebih banyak melakukan studi mengenai sudut pandang orang Yahudi terhadap topik ini. Betul. Nah, menurut Anda, apakah orang-orang Yahudi awam tahu bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang asli? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Jujur, saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tahu bahwa para sarjana Yahudi mengetahui kebenaran itu. Ada banyak kutipan dalam tulisan-tulisan para sarjana Yahudi yang belum kita pahami, karena kita semua telah berasumsi bahwa orang-orang Yahudi tidak akan beribadah di hari apapun, kecuali di hari Sabat kuno yang sebenarnya. Tapi, ketika kita mulai mempelajari hal ini, maka dengan cepat kita akan menyadari bahwa asumsi tersebut tidaklah benar. Ya, Contohnya, salah satu kutipan yang menurut saya paling jelas adalah kutipan dari Universal Jewish Encyclopedia edisi ke-20. Di dalamnya dikatakan, hari bulan baru itu masih ada dan hari Sabat yang sebenarnya masih bergantung pada siklus bulan. Pada awalnya, hari bulan baru dirayakan dengan cara yang sama dengan hari Sabat. Namun kemudian secara perlahan, hari bulan baru menjadi kurang penting lagi sementara hari Sabat menjadi semakin biasa. Sekedar hari-hari keagamaan dan kemanusiaan untuk mendapatkan arahan-arahan dan meditasi rohani untuk kedamaian dan kesenangan jiwa. kita tidak memiliki hari itu sekarang. Tidak ada yang namanya hari bulan baru dalam kalender matahari Masehi. Betul, dan tanpa hari bulan baru, kita tidak bisa menentukan hari Sabat atau hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Yang ada hanyalah hari-hari peribadatan penyembah berhala, yang ditentukan dengan menggunakan kalender kepausan itu sendiri, yang diadopsi dari kalender yang digunakan oleh penyembah Dewa Matahari. Nah, ada satu cara, dan hanya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan hari Sabat Yahwa yang sebenarnya, dan itu adalah dengan menggunakan kalender kitab suci, yang mana merupakan kalender yang sama yang ditetapkan pada masa penciptaan. Itu adalah kalender lunisolar, bukan kalender solar Katolik dan para penyembah berhala itu. Saya ingin mengembalikan fokus pembahasan ini ke Serikat Yesuit. Oke. Hingga hampir 500 tahun setan telah bekerja melalui mereka untuk memajukan agendanya. Kalender Masehi menambahkan satu lapisan kebohongan lainnya. Kalender itu menyembunyikan kebenaran mengenai kalender Alkitabiah dan hari Sabat asli yang ditetapkan di masa penciptaan. Tujuan mereka adalah untuk menguburkan kebenaran-kebenaran itu dengan sangat dalam, agar dunia tidak akan pernah bisa menemukan dan memulihkannya. Dan tentunya itu akan membuat orang-orang mendapatkan tanda binatang itu. Bila Anda berpikiran bahwa tanda binatang itu adalah semacam chip yang ditanamkan ke badan kita, maka Anda tidak akan memahami pentingnya tanda binatang itu ketika itu telah dipaksakan oleh hukum. Ya, tepat sekali. Dan itulah agenda setan yang selama ini telah dijalankan melalui para Yesuit. Setan memulai sebuah kampanye untuk membodohi kaum intelektual di dalam masyarakat umum. Kampanye ini dimulai dengan pembentukan Serikat Yesuit. Di saat yang bersamaan dengan waktu di mana kebenaran-kebenaran ilahi sedang dipulihkan melalui reformasi Protestan. Para Yesuit terkenal di seluruh dunia dalam 3 hal, yaitu semangat misionaris mereka yang bengis, keberadaan mereka di bidang astronomi, sistem pendidikan mereka. Ya, itu betul. Semua orang yang bersedia untuk melihat bukti-buktinya akan melihat keberadaan agenda Yesuit di balik pemalsuan kalender mereka itu. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa kalender Masehi dibuat di abad yang sama ketika Gereja Katolik membentuk Serikat Yesuit. Itu hanya menambahkan satu lapisan kebohongan lainnya. Itu menguatkan asumsi bahwa siklus mingguan modern yang tidak terputus itu memang telah ada sejak dahulu kala. Jadi, segala bukti yang menunjukkan bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah juga akan langsung diabaikan dan dianggap tidak masuk akal. Ya, Anda bisa melihat itu terjadi setiap saat. Ketika kita mencoba untuk membagikan kebenaran ini, maka orang-orang akan menyebut peristiwa di tahun 1582 itu. Mereka akan merujuk pada fakta bahwa tidak ada satupun hari dalam mingguan itu yang hilang ketika kalender Julian ditransisikan ke kalender Masehi.
Dan itu sudah bisa mereka anggap sebagai bukti bahwa mingguan pada kalender yang kita gunakan sekarang ini memang telah seperti itu, tidak terputus sejak diturunkan pada masa penciptaan. Itu adalah alasan yang tidak jelas. Itu memang sejalan dengan alasan yang tidak jelas lainnya yang mengatakan bahwa umat Yahudi beribadah di hari Sabat. Oleh karena itu hari Sabtu atau hari Dewa Saturnus adalah hari Sabat yang Alkitabiah karena pada hari itulah umat Yahudi beribadah. Para pendengar sekalian, mari kita logiskan pemahaman kita. Bukti-buktinya sudah ada di sini. Dan bukti-bukti itu sama sekali tidak mendukung gagasan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya. Dan hari Minggu adalah hari kebangkitan yang sebenarnya. Masalahnya adalah asumsi ini telah mengakar begitu dalam sehingga tidak ada satupun orang yang mempertanyakannya lagi. Secara umum itu telah diterima sebagai ilmu pengetahuan semata. Meskipun itu adalah sebuah kebohongan, masalahnya adalah bila Anda menerangkan hal-hal yang berbeda dari itu, maka orang-orang akan menertawakan Anda. Tekanan sosial bisa menyebabkan kerusakan yang nyata bagi pemikiran yang independen. Tapi itulah yang harus kita lakukan bila kita ingin mengambil manfaat dari meningkatnya pengetahuan yang sedang dicurahkan oleh sorga. Kami tidak ingin Anda langsung mempercayai apa yang kami katakan. Tapi tolong, jangan menolak pendapat ini dan langsung menganggapnya salah sebelum Anda meluangkan waktu Anda untuk meneliti dan mencari bukti-buktinya. Topik ini terlalu penting untuk bisa langsung dianggap salah. Betul, sekali lagi saya ulangi, jangan langsung percaya semua perkataan kami karena bukan itu yang menjadi tujuan kami. Sebaliknya, pelajarilah topik ini sendiri, carilah bukti-buktinya di dalam kitab suci. Nah, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar di seluruh dunia. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. Dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Para pendengar sekalian, kami telah kembali. Topik pembahasan kita pada hari ini memang cukup berat. Itu penting. Tapi menurut saya, kita bisa meringankannya dengan cara mengingat alasan mengapa kita ingin terus mengikuti Yahwa, apapun resikonya. Iya. Baiklah, seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Hari ini kita mendapatkan pertanyaan yang menarik dari seorang anak muda di kota Fremantle di Australia. Dia bernama Patrick, dan dia mengatakan, "Halo Radio WLC, saya berumur 10 tahun, dan keluarga saya melakukan gereja rumah. Setiap hari Sabat kami akan mendengarkan salah satu program siaran radio kalian yang ada di situs Radio WLC. Saya dan saudari saya juga sangat menyukai kisah-kisah dalam Pilgrim's Progress. Saya tahu bahwa Pilgrim's Progress adalah kisah-kisah karangan yang dituliskan untuk memberikan pembelajaran kepada kita, tapi itu membuat saya betul-betul penasaran akan seperti apakah kehidupan di dunia yang baru itu. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai itu? Apakah ada cara agar saya bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan di dunia yang baru itu? Terima kasih. Salam, Patrick." Wah, saya sangat menyukai pertanyaan Anda, Patrick. Dan saya senang Anda telah menanyakannya. Ada orang-orang yang ragu untuk membuat dunia yang baru itu nampak sangat nyata, seakan bahwa itu membuatnya, ya entahlah, tidak suci mungkin. Tapi kebenarannya adalah Yahwa ingin kita mengetahuinya. Dia ingin kita menjadi sangat tertarik pada dunia baru tersebut. Iya, dia ingin agar kita ingin pergi ke sana. Nah, tepat sekali Mario. Oh iya, Patrick, ketika dulu anak laki-laki saya berusia beberapa tahun lebih tua dari Anda, dia pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Dia mengatakan, "Ayah, apakah kita akan bisa bersenang-senang di dunia yang baru? Atau apakah itu hanya akan terasa seperti pelayanan gereja yang berlangsung sangat lama?" Menurut saya itu adalah sebuah pertanyaan yang wajar, Doni. Saya tahu ketika saya masih anak-anak, saya pernah mendengarkan sebuah khotbah yang membicarakan mengenai binatang-binatang yang mengelilingi tahta surga. Saya langsung menjadi khawatir karena saya membayangkan bahwa di dalam kehidupan yang kekal, tidak akan ada aktivitas lain. Semua orang hanya berdiri dan mengucapkan tanpa henti kata
Kudus, kudus, kudus. Iya, itu malah hanya akan membuat orang tidak ingin pergi ke sana. Ya, Iya. Alkitab memang memberikan kita beberapa petunjuk mengenai kehidupan di bumi yang baru. Kita tahu bahwa Yerusalem baru ada di sana. Kota itu adalah rumah Yahwa dan juga merupakan rumah bagi semua malaikat kudus. Itu juga akan menjadi rumah bagi orang-orang yang ditebus untuk selama-lamanya. Itu akan menjadi ibu kota dari bumi yang baru tersebut. Nah, perlu dicatat bahwa selama masa 1000 tahun pertama, yang disebut masa milenium, orang-orang yang ditebus akan memiliki akses ke dalam kota Yerusalem baru. Sementara orang-orang yang tidak ditebus, yang tentu saja masih fana, tidak akan memasukinya. Kitab Wahyu pasal 21 memberikan gambaran fisik mengenai penampakan kota tersebut. Kita tidak memiliki cukup waktu untuk membacakan keseluruhan isi pasal itu, tapi bila Anda memang tertarik untuk mengetahuinya, maka saya sarankan agar Anda membaca kitab itu sendiri. Oke, pasal berapakah yang Anda maksud tadi, Doni? Kitab Wahyu pasal 21. Oke. Tapi untuk memberikan Anda dan para pendengar sedikit ringkasan, saya akan membagikan beberapa hal yang dikatakan di dalamnya. Pertama, kota itu dibangun dalam bentuk 4 persegi. Kota itu memiliki 12 batu dasar, dan batu-batu itu dihiasi dengan segala jenis permata. Itu berarti bahwa cahaya bisa menembusnya dan dipantulkan kembali. Seperti berlian. Iya, betul. Berlian juga bisa ditembus oleh cahaya dan memantulkannya kembali keluar. Sama seperti batu safir, zamrud, batu kecubung, dan lain-lain. Semua itu ada di antara 12 batu dasar itu. Dindingnya terbuat dari emas atau permata yaspis dan tebalnya 144 hasta atau sama dengan 61 meter. Wow. Ya, saya tahu itu mengejutkan ya. Kota itu sendiri dibangun dengan berbentuk 4 persegi dan kelilingnya adalah 12.000 stadia. Itu sama dengan 2.253 km persegi. Wow, itu sungguh luas. Iya. Bahkan jauh lebih besar dibanding beberapa negara, Doni. Tentu saja Mario, karena itu akan menjadi tempat tinggal dari banyak makhluk. Kota itu juga memiliki 12 gerbang, 3 gerbang di tiap sisi temboknya. Dan setiap gerbang itu terbuat dari sebuah mutiara raksasa. Saya tidak tahu apakah waktu kita masih mencukupi untuk membacakan banyak kutipan dari pasal ini. Tapi saya sangat menyukai gambaran yang ada dalam ayat 23 dan 24. Nah Mario, tolong bacakan ayat-ayat tersebut. Baiklah Doni, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 dan 24 dikatakan, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Yahwa meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya." Tetapi sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta tidak akan diizinkan untuk memasuki kota itu. Hanya ada kegembiraan yang abadi. Yang jelas, di dalam kehidupan abadi tersebut, ada lebih banyak hal dari sekedar duduk di atas awan yang empuk dan memainkan harpa. Baiklah Mario, selanjutnya tolong buka dan bacakan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, begitulah janjinya. Ayat tersebut mengatakan bahwa kehidupan kekal itu akan sangat baik. Kita bahkan tidak bisa membayangkan semua hal-hal yang menakjubkan yang bisa kita pelajari, alami, dan nikmati di sana kelak. Semua hal yang ingin Anda kejar, semua hal yang ingin Anda pelajari, itu akan bisa Anda dapatkan di sana. Itu tidak akan menjadi tempat yang membosankan. Itu akan menjadi kebahagiaan yang paling menakjubkan, yang menginspirasi rasa kagum yang sama sekali sulit untuk kita bayangkan. Terlebih lagi, semua orang yang akan Anda temui di sana akan menjadi seperti teman baik Anda. Mereka mungkin saja lahir 700 tahun yang lalu. Mungkin mereka telah lahir sebelum peristiwa air bah. Yang jelas, di sana Anda akan bisa bertemu dengan mereka dan menjadi sahabat dekat mereka. Ya, ketika Anda dan orang lain sama-sama memiliki Yahwa, maka semua orang bisa menjadi sahabat dekat dengan semua orang. Ya, itu betul. Dan kita akan bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai masa dan menghabiskan waktu dengan para malaikat, dengan Yahusua, dan bahkan dengan Yahwa sendiri. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan bahwa apapun yang kita lewati di bumi, itu jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan di kehidupan baru ketika kita telah bersama dengan Bapa dan Sang Anak. Iya betul, para pendengar sekalian, sayang sekali kita tidak lagi memiliki banyak waktu lagi untuk segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada tahun 1989 silam, curah hujan meningkat pada musim semi di Andover, Ohio di Amerika Serikat. Di samping rumah Ray Blankenship terdapat sebuah parit drainase dalam yang mengalir deras. Pada suatu pagi, ketika Ray sedang sibuk menyiapkan sarapannya, dia melihat keluar jendela dan menyaksikan seorang gadis kecil hanyut dalam selokan berlumpur yang mengalir deras tersebut. Ray tahu bahwa ujung dari selokan itu mengarah ke gorong-gorong yang berada di bawah jalan raya. Dia kemudian lari mengejar anak itu dan berusaha sekuat tenaga untuk mendahuluinya. Dia lalu terjun ke dalam air yang dingin dan deras itu. Ray berhasil meraih lengan gadis kecil itu, namun mereka masih hanyut bersama dalam derasnya aliran air tersebut. Sekitar 1 meter dari gorong-gorong, tangan Ray menggapai dan memegang sesuatu yang menonjol dari tepi saluran itu. Dia berpegang dengan sekuat tenaga, tetapi arus air yang begitu kuat terus mendorongnya. Ranting pepohonan dan puing-puing lainnya yang terus-menerus menghantamnya membuat cengkeramannya mulai melemah. Saya hanya harus bertahan sampai bantuan datang. Begitu pikirnya. Pada saat tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran tiba, entah bagaimana Ray berhasil menarik gadis kecil itu ke tempat aman. Keduanya harus dirawat karena syok, tetapi keduanya selamat. Pada tanggal 12 April 1989, Ray Blankenship dianugerahi sebuah medali perak dari The Coast Guard. Medali penyelamat itu adalah sebuah penghargaan yang pantas atas tindakan pemberani dari seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, karena Anda tahu, Ray Blankenship tidak bisa berenang. Nah, para pendengar, kehidupan kita bisa berjalan baik, tetapi juga bisa menjadi sulit. Ada bahaya dan kesulitan di sepanjang jalan, tetapi bagi orang-orang yang percaya juga akan ada pertolongan. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 menyatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Dan itu benar, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian di bumi ini untuk berjuang sendirian dengan kekuatan kita sendiri dan melakukan kesalahan-kesalahan sebagai akibat dari ketidakbijaksanaan kita. Yahwa telah berjanji untuk selalu memberikan pertolongan, terlepas dari apapun kondisi yang kita hadapi. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 24 meyakinkan kita bahwa apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangan kita. Para pendengar, dengan janji-janji Yahwa, Anda benar-benar dapat melakukan segala sesuatu di dalam Yahusua. Seperti yang dinyatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Para pendengar sekalian, bila Anda telah bergabung dengan siaran radio kami setiap hari, mungkin saja Anda berpikiran bahwa pembahasan kami hanya selalu mengenai kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Tentu saja ada alasan mengapa itu terjadi. Serangkaian peristiwa yang akan terjadi pada saat itu adalah puncak dari tipu daya yang telah dikerjakan setan selama ribuan tahun. Itu adalah masa di mana tanda binatang itu akan dipaksakan. Dan bila Anda tidak mengetahui kebenaran mengenai hari Sabat, mengenai tanda binatang itu dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti, maka Anda bisa saja ditipu, dan kami tidak ingin itu terjadi. Ya. Itulah sebabnya kami selalu mengarahkan kembali pembahasan kita pada topik mengenai sangkakala-sangkakala. Kami ingin memastikan bahwa Anda telah mendapatkan peringatan. Iya, betul. Para pendengar sekalian, pelajarilah topik ini. Karena topik ini adalah topik yang akan menjadi penyebab pertikaian akhir nanti, yaitu peribadatan. Ketika Anda menaati aturan negara untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari tanpa kerja, tanpa alasan lain selain karena paus atau hukum-hukum menyuruh Anda untuk menaatinya, maka Anda akan mendapatkan tanda binatang itu. Nah, para pendengar sekalian, lepaskan pikiran Anda dari segala belenggu. Berpikirlah sendiri, pelajarilah sendiri. Oh ya, itu sangat penting. Kita telah dibodohi dan itu dilakukan dengan sengaja. Melalui misionaris-misionaris mereka, pengaruh-pengaruh mereka di bidang sains dunia, melalui sekolah-sekolah atau universitas-universitas mereka, para Yesuit telah membentuk pola pikir banyak generasi. Dan mereka telah berhasil melakukan itu. Kemampuan orang-orang untuk memperhatikan, kemampuan orang-orang untuk fokus, untuk menalarkan sebab dan dampak, untuk menerapkan konsep-konsep yang telah mereka pelajari ke dalam kehidupan mereka, semua itu telah sangat berkurang. Orang-orang kini sangat mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Rata-rata orang sudah tidak mampu untuk duduk dan fokus pada sebuah topik dalam waktu yang cukup lama untuk bisa menelitinya secara keseluruhan. Kita sangat mudah merasa bosan dan berhenti belajar, bahkan sebelum kita berhasil menyelesaikan sebuah topik secara keseluruhan. Itu betul. Sudah tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan berdasarkan berat bobot bukti yang didapatkan. Tinggal sedikit orang yang mampu untuk menerapkan informasi-informasi baru ke dalam kehidupan harian mereka dan menghasilkan dampak yang positif. Pemikiran kritis kita telah dihilangkan, dan itu juga merupakan bagian dari rencana besar para Yesuit. Tanpa kemampuan berpikir kritis, orang-orang akan mencari otoritas luar, ketimbang mempercayai kemampuan mereka sendiri untuk mencapai kesimpulan yang logis. Mereka lebih memilih untuk mendatangi orang-orang yang dihormati, seperti para sarjana, para pendeta atau imam, bahkan pada media yang dikendalikan oleh negara, untuk memberitahu kepada diri mereka apakah kebenaran itu dan apa yang harus mereka percayai. Jadi, segelintir orang di puncak kekuasaan bisa mengendalikan perilaku masyarakat karena mereka mengendalikan pemikiran mereka melalui arus informasi apa saja yang mereka izinkan untuk disebarkan kepada masyarakat. Ya, sebenarnya kita semua sudah seharusnya menggali dan mempelajarinya sendiri. Seharusnya Anda sudah mengetahui apa yang Anda percayai, dan terlebih lagi mengapa Anda meyakini apa yang Anda lakukan. Dan itulah poin yang paling penting dalam mempelajari topik apapun yang kita pelajari dengan pikiran yang terbuka. Jangan menjadi korban dari informasi yang bias. Itu adalah bahaya yang nyata. Pernahkah Anda mendengar soal William Paley? Tidak? Nah, dia ini adalah seorang pendeta di Inggris dan seorang filsuf Kristen di abad ke-18. Dia pernah menuliskan, ada sebuah prinsip yang menjadi penghalang terhadap semua informasi, yang kebal dari semua argumen, dan akan membuat seseorang terus berada dalam kebodohan yang abadi. Prinsip itu adalah langsung menghina tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi. Kutipan yang bagus itu nih. Kita tidak boleh langsung menghina dan menolak kebenaran tanpa pernah menginvestigasinya sebelumnya. Itu betul. Berpikiran terbuka berarti bahwa kita bersedia untuk menerima kesimpulan apapun yang diungkapkan Roh Kudus sebagai kebenaran, terlepas dari apapun itu. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kebenaran ketika kita belajar hanya untuk mencari bukti untuk menyalahkan sebuah gagasan baru. Mungkin saja itu memang salah, tapi di sisi lain gagasan itu juga bisa jadi merupakan hal yang benar. Jangan berprasangka dan merusak penelitian Anda dengan cara mencoba untuk membuktikan bahwa itu salah sebelum Anda betul-betul tahu apa yang diungkapkan oleh semua bukti yang ada. Iya, dan jangan takut untuk mempertanyakan. Saya menyadari banyak orang percaya yang takut untuk bertanya. Mereka takut bahwa bisa saja nanti secara ajaib mereka akan diarahkan pada keraguan bila mereka berani mempertanyakan. Tapi tidak seperti itu yang akan terjadi. Yahwa menciptakan otak bagi manusia agar kita bisa berpikir logis. Dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dia berkata, "Marilah, baiklah kita berdiskusi." Itu adalah ajakan yang dia berikan kepada kita semua. Membuka pikiran kita untuk menerima kemungkinan bahwa apa yang selama ini selalu kita percayai sebagai kebenaran sebenarnya adalah ajaran salah. Memang bisa menjadi hal yang menakutkan. Tapi Yahwa telah berjanji untuk menjaga orang-orang yang percaya pada pemeliharaannya. Dia tidak akan membiarkan Anda dibawa secara paksa menuju kehancuran. Iya, kita bisa percaya kepadanya untuk menjaga kita ketika kita sedang mempelajari hal-hal ini. Saya sangat suka perkataan Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Dia berkata,
Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Yahwa. Bila yang kita lakukan hanyalah mengganti figur otoritas kita, maka kita bisa diarahkan lagi menuju kehancuran. Para pemimpin rohani itu digaji oleh organisasi-organisasi rohani yang mengajarkan orang-orang untuk beribadah di hari Sabtu atau hari Minggu dalam kalender Masehi. Mereka memiliki ketertarikan untuk mempertahankan teologi tradisional. Sebagai hasilnya, Anda tidak akan bisa mempelajari kebenaran yang sepenuhnya dari mereka. Betul. Anda harus mendatangi sumber dari segala hikmat, yaitu Sang Pencipta. Datanglah kepadanya sendiri. Percayalah kepadanya untuk mengajari Anda mengenai yang mana yang merupakan kebenaran dan yang mana yang merupakan ajaran salah. Asumsi bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahusua adalah ajaran salah yang berbahaya, karena itu akan membuat orang-orang percaya untuk menerima tipu daya akhir zaman setan dan mendapatkan tanda binatang itu. Itulah sebabnya Yahwa telah memberikan anugerah kepada orang-orang percaya, yaitu nubuatan. Dengan adanya nubuatan, kita bisa mempelajari dan menghindari tipu daya setan. Dan tolong dengarkan, jangan takut untuk mempelajari gagasan-gagasan baru. Dalam pasal terakhir di kitab Daniel, Nabi tua ini diberikan sebuah janji. Dalam kitab Daniel, pasal 12 ayat 4 dikatakan, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah." Nah, seringnya kita cenderung untuk menafsirkan ayat ini sebagai referensi mengenai perkembangan teknologi. Dan ya, teknologi memang telah berkembang dengan sangat pesat selama 120 tahun terakhir. Tapi bertambahnya pengetahuan yang diberikan kepada generasi akhir itu lebih signifikan dari sekedar teknologi. Bertambahnya pengetahuan ini merujuk pada terungkapnya semua kebohongan yang selama ini telah diajarkan sebagai kebenaran. Betul, harus saya katakan sekarang adalah waktunya untuk mempelajari ini. Sekarang sebelum sangkakala mulai dibunyikan. Dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 14 ditunjukkan hasil dari bertambahnya pengetahuan itu. Di dalamnya dikatakan, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Yahwa di lembah penentuan. Para pendengar, setiap jiwa di bumi harus membuat keputusan sebelum penghakiman terakhir. Itu adalah ayat yang kuat. Banyak orang di lembah penentuan. Agama-agama terorganisir telah dibangun di atas lapisan-lapisan kebohongan. Hari besar Yahwa sudah dekat dan semua orang yang hidup pada zaman ini dihadapkan dengan keputusan. Apakah saya harus mengikuti kebenaran yang membuat saya merasa tidak nyaman ini? Atau haruskah saya mengikuti kebohongan yang membuat saya merasa nyaman ini? Ingat, tidak mengetahui kebenaran tidak akan mengubah kenyataan mengenai apakah kebenaran itu. Ya, mengikuti kebenaran terlepas dari apapun resiko atau pengorbanan yang harus dilakukan merupakan hal yang membutuhkan komitmen. Menerima kebenaran yang tidak populer akan membuat Anda ditertawai oleh orang-orang yang terus berpegang teguh pada kebohongan. Itu juga bisa memberikan dampak bagi pekerjaan atau bahkan pernikahan kita. Betul, itu bisa terjadi. Tapi itu adalah pilihan yang harus dihadapi oleh semua orang di bumi. Kebenaran atau kebohongan. Kebohongan itu tampak nyaman, masuk akal, mudah. Itu adalah pemahaman mendasar yang menjadi pondasi dari kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi sekarang, dengan dipulihkannya kebenaran, dengan ditingkatkannya pengetahuan, adalah penting bagi nasib kekal Anda untuk mengungkap kebohongan dan menerima kebenaran, sekalipun Anda akan dihina karena itu. Atau sekalipun betapa tidak nyamannya dampaknya bagi kehidupan Anda. Tolong, jangan langsung abaikan apa yang telah Anda dengarkan dalam pembahasan hari ini, para pendengar. Gali dan pelajarilah topik ini sendiri. Takdir abadi Anda bergantung pada keputusan yang Anda buat yang berdasarkan dari kebenaran yang bisa Anda dapatkan. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.